pegang SP3. SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Ya. Ini suatu hal yang media masyarakat Indonesia harus tahu, bahwa upaya-upaya, saya tidak mau terlalu jauh ya, upaya inilah, upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaprot sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar. Memang banyak sekali kejanggalan dalam laporan tersebut. Satu hal yang pasti adalah tidak pernah terjadi apa yang mereka bilang pengeroyokan. Tidak pernah terjadi. Penodongan pistol juga tidak pernah terbukti. Artinya apa? Artinya ini semua adalah sebuah laporan palsu. Laporan palsu. Tapi bahwa SP3 itu kan kewenangan daripada kepolisian. Artinya ketika satu perkara dianggap tidak cukup bukti, ya kan, maka perkara itu bisa diberhentikan proses penyelidikannya, ya kan. Tetapi ketika mereka membuat satu statement bahwa dengan adanya SP3 seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan atau membuat laporan palsu. Nah, ini yang saya tidak setuju. Ya, artinya mereka tidak mengerti hukum dong, ya kan. Kenapa saya mau katakan demikian? Ya, sekarang pertanyaan saya sederhana. Andai kata nyawa seseorang itu terancam akibat satu perbuatan pidana, ya kan, apakah salah kalau dia melakukan laporan ke kepolisian? Ya kan tidak salah. Perkara nanti saksi-saksi yang dibutuhkan itu tidak cukup bukti bahwa memang orang itu mendapat ancaman, yaitu kewenangan kepolisian. Tapi dia berhak dong melaporkan satu peristiwa pidana yang dialami gitu loh. Dan ini mengancam nyawanya loh. Jangankan dibilang ditodong pistol, maaf saya katakan ini, ada bom pun mungkin akan susah dibuktikan karena memang tidak ada saksi yang cukup gitu loh untuk membuktikan bahwa memang Karen berada di bawah ancaman. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa itu merupakan laporan palsu, ya mereka harus belajar hukum lagi. Karena kenapa? Di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau dia membuat laporan polisi terkait dengan ancaman pidana yang dia hadapi, itu berhak dong. Jangan kita membuat satu kesimpulan hukum sendiri yang menganggap bahwa laporan yang dilakukan Mbak Karen itu sebagai laporan palsu. Saya janji saya akan bongkar nih satu per satu. Bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahut, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini apa enggak. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria Klaprot. Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal saya tunjukin. Kalau mau cek, wartawan, cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klaprot, nomor 1191822. Itu nomor saya. Oke? Oke. Pertanyaan saya, berapa lama saya dirawat di rumah sakit jiwa dan Mawasa? 4 tahun. Data pribadi pasien Arya Satria Klaprot bla bla bla. Nomor teleponnya Care. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Kapan itu? Tahun lalu. Tahun lalu. Nih, atas nama saya. Dia datang ke sana, buka file ini tanggal 21 Oktober 2019 untuk ketemu seseorang psikiater di sana, dan dia tidak mau bayar. Biaya konsultasinya tidak dibayar, makanya artinya yang punya hutang kalau itu atas nama Arya Satria itu siapa yang punya? Arya Satria kan? Tanggal berapa? 21 Oktober 2019. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Jelas ya? Nyonya Karen Teresia.
Sebentar, saya belum selesai. Ya, ini semua adalah file baru yang baru dibuka oleh Karen. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. 4 tahun masuk rumah sakit jiwa. Dan saya ada bukti sangat kuat yang tidak berhak saya kasih tahu di sini, tapi saya punya bukti karena terbukti. Saya ngomong kan selalu punya bukti. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Ya sekali lagi memang jangankan kami sebagai orang awam ya, tapi logikanya begini deh, ya. Mbak Karen hidup sama dia kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Artinya semua peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya, itu Mbak Karen tahu, gitu loh. Ya, nah memang saya tidak pernah melihat berkas. Ya, tapi kemarin setelah saya perhatikan di TV, ada berkas yang coba ditunjukkan oleh Arya. Di situ tulisannya Rumah Sakit Dharma Wangsa. Ya, pertanyaan saya, ketika dia bisa memegang berkas itu, ya secara logika gampangnya berarti dia pernah dirawat dong di sana. Ya, lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. Tadi saya katakan, yang tahu kan cuma Karen dengan Arya. Mana mungkin Karen bisa tahu kalau tidak ada informasi dari Arya sebagai suaminya pada saat itu gitu. Ya, jadi kalau mereka mau membuat statement yang lain-lain ya mungkin nanti tanyakan saja ke Mbak Karen. Tapi yang pasti memang pernah itu. 14 Karen mengatakan dia sendiri. Mas. Ya, ini bohong. Dia nggak sendiri. Ya. Kalau mau lihat anak harusnya mengikuti salah satu butir yang ada di LPAI. Persyaratannya adalah untuk bisa melihat anak hanya boleh Karen sebagai ibunya. Dia melanggar kesepakatan yang ada 6 butir di situ, salah satunya adalah untuk datang sendiri. Jadi memang benar saya mau mengambil anak saya. Saya mau mengambil anak saya karena itu juga hak saya. Saya mempunyai hak yang sama dengan Arya. Apalagi selama anak saya bersama dengan Arya, anak saya tidak bersekolah. Saya mau mengambil anak saya untuk kembali bersekolah dan mendapat haknya untuk mendapat pendidikan dan pulang ke rumah. Tidak tinggal nomaden, apalagi tinggal ke sana kemari yang berpindah-pindah begitu. Kasihan Zevani begitu. Memang saya mau mengambil anak saya, lalu kenapa? Apakah saya tidak berhak? Saya ibu. Saya berhak. apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain yang ada saya pegang di tangan ini? Ini bukti yang saya pegang ini. Persyaratannya satu, hubungi kuasa hukum saya, lakukan permohonan maaf atas ini ke 3 media yang terbesar di koran. Term and conditionnya detailnya tanya sama bapak. Term and conditionnya silakan tanya sama law firm kami. 3 kali 24 jam, bukan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam kita kasih. Kalau tidak, kita akan lakukan balik. Kita maafin. Tapi nggak cuma ngomong maaf ya, maaf itu hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Apakah fitnah itu cocok dilawan dengan kata maaf? Silakan, ya kan. Kan kita juga punya hak untuk menjawab dong. Ya, prosesnya kan nanti sama. Ya mereka membuat LP, ya kan. Mereka akan diminta klarifikasi oleh kepolisian, pihak kami pun sebagai pihak terlapor akan minta klarifikasi. Dan tadi saya katakan, saya berhak menjawab bahwa itu hak setiap warga negara untuk minta perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya dia berkesimpulan bahwa ketika kamu membuat satu laporan itu harus benar, ya, berarti masih kurang belajar hukum. Ya, agenda hari ini mendengarkan tuntutan jaksa ya, dan klien kami dituntut 3 tahun 6 bulan. Berita acara pemeriksaan itu kalau di poin 7 dan poin 18 itu Galih tidak pernah menyebutkan sesuatu yang mengarah ke apa yang didakwakan atau disampaikan oleh pelapor. Itu jelas sekali. Makanya kita lihat itu dasarnya dari mana itu menganggap bahwa oh begini ya.
bau ikan asin dan lain-lain. Itu tidak ada kan. Teman-teman wartawan kan juga menyaksikan bahwa ketika pemutaran video itu tidak pernah disebutkan itu. Gitu loh. Oleh karena itu maka kami menganggap bahwa dakwaan jaksa itu cacat hukum karena didahului oleh berita acara yang cacat hukum. Berita acaranya mengada-ada. Tidak ada klien kami menyebutkan katakanlah organ intim bau ikan asin. Tidak ada, dia tidak pernah akan melakukan pleidoynya, salah satu yang mengangkat itu. Itu yang paling pokok. Video lengkapnya itu dia menerangkan posisi pembuatan, dari mulai posisi pembuatan video, di uploadnya di mana, dia tahu, dia dengar, dia lihat, semua ada di situ. Yang pertama. Nah, pada saat sidang kemarin kan juga dia hadir. Namanya Rudy. Dia datang hadir, dia juga kasih kesaksian, dan itu memang fakta. Bukan cuma dia, ada lagi yang lain. Kan ada satu lagi yang udah Melon juga kan. Banyak kan yang lihat itu. Bahkan kita menghubungkan ada sekitar 5 saksi ya. Ada sekitar 5 saksi yang tahu dari keterangan yang kita ambil, yang jelas itu. Dan di satu pun tidak ada saksi yang mengetahui bahwa istilahnya yang menyatakan bahwa saya ya. Semua justru mengatakan bahwa itu diupload oleh si editor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan kita. Itu udah jelas banget. Dan kita bukan cuma saksi, kita punya bukti materialnya yang bisa dilihat. Nanti kita hadirkan di persidangan, nanti kita berikan di persidangan. Kalau jejak digital itu nggak bisa bohong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.